Semangat pagi. Hari ini kita akan membahas satu judul yang sangat luar biasa, yang kalau kita hidupi, kita akan terheran-heran dengan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan membahas tentang judulnya, tidak cukup sebagian. Kita tahu bahwa hukum yang terutama di dalam kehidupan kita ini adalah kasih. Hukum kasih dalam Alkitab berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Diambil di Matius 22 ayat 37. Dan hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum kasih yang merupakan inti dari ajaran Kristen. Tidak cukup sebagian, diambil dari kitab Matius 13 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pelajari bahwa harta yang begitu berharga bagi seorang pedagang, kalau dia bisa menjual segala barang-barangnya, tapi waktu dia tahu ada harta yang begitu mahal, pedagang ini dia beli mutiara itu dan dia jual semuanya untuk mendapatkan mutiara itu. Ini bicara tentang apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita di dalam kita memahami siapa hartamu yang terindah. Harta yang terindah di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Ada amin? Ya, Yesus Kristus adalah mutiara yang sangat indah. Kenapa kita bilang begitu? Karena dialah memang mutiara yang indah dalam hidup kita. Kalau kita baca, perhatikan di dalam Kolose 1 ayat 19, demikian firman Tuhan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan di Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inilah mutiara yang terindah, Yesus Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu yang terkasih, mutiara yang paling berharga di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Dialah segala hikmat dan segala pengetahuan di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Mungkin kita sebagai orang tua, harta yang terindah adalah anak, ataupun kita sebagai pengusaha, harta kita adalah pekerjaan. Kita berjuang untuk menyekolahkan anak kita. Kita bertanggung jawab untuk harta yang sudah Tuhan berikan, yaitu anak, ataupun tanggung jawab kita sebagai seorang pengusaha atau pekerjaan. Tapi kita juga harus sadar, ada harta yang paling besar, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki kerajaan surga dan tinggal di dalam diri kita. Yesus adalah harta karunia sejati. Di dalam Dia terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan berguna, dan yang akan menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita. Seluruh kepenuhan di dalam Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita. Jangan kita mengasihi Tuhan hanya sebagian. Kita tahu Yakub, dia mengasihi Rahel. Dia diperintahkan oleh pamannya untuk bekerja lagi selama 7 tahun. Alkitab mencatat, Yakub menganggap 7 tahun itu hanya beberapa hari. Begitu cintanya Yakub kepada Rahel, sehingga 7 tahun itu dianggap hanya beberapa hari. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Sepanjang perjalanan kita di tahun 2025 ini, kalau ada kasih karunia, ada hikmat, ada pengetahuan yang Tuhan perlengkapi dalam diri kita, lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, di dalam kita meresponkan harta yang luar biasa yang berharga itu, Yesus Kristus. Jangan sebagian, tetapi serahkan seluruh hidup kita dan percaya, maka kita akan mendapatkannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.